Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, agung dan mulia karyanya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Janji yang manis. Pujian ini mengajak kita agar janji yang diucapkan kepada Tuhan tidak dilupakan tapi harus ditepati. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak firman-Mu supaya kami hidup dari dan di dalam tuntunan firman-Mu. Dan karena itu pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman dan mampukan kami menemukan apa kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 34 dan 35. Begini dikatakan. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini, nasar ditepati. Bagian firman saat ini memberitakan bahwa ketika Yefta pulang ke rumahnya, ketika dia mengalahkan Bani Amon, dia tiba di Mispa dengan sukacita karena Tuhan memberi kemenangan. Maka anaknya perempuan, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, selain dia tidak ada yang lain. Ia keluar menyambut ayahnya dengan tarian rebana. Ayat 34. Hal ini di luar dugaan Yefta. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa anaknya yang pertama kali menyambut dia. Apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya Yefta mengoyakkan bajunya. Ia sangat sedih dan hatinya hancur luluh. Ia memberitahukan kepada anaknya bahwa ia telah bernasar kepada Tuhan dan ia tidak bisa mundur, tidak bisa membatalkan nasarnya. Ayat 35. Kendati keputusannya sangat dilematis, bagai makan buah simalakama, jika dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati, maju kena, mundur kena. Namun Yefta lebih memilih menepati nasarnya kepada Tuhan. Nasar harus ditepati sebagaimana tema renungan ini. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita banyak kali bernasar atau berjanji ketika diteguhkan sebagai anggota sidih jemaat, diteguhkan dan dilantik sebagai pelayan Tuhan,
diteguhkan dan diberkati sebagai suami istri. Bahkan kita bernasar berjanji waktu diberikan kepercayaan, diberikan jabatan, waktu mendapatkan pekerjaan, waktu diberkati, waktu menghadapi berbagai pergumulan dan lain sebagainya. Ada banyak janji, nasar yang kita janjikan kepada Tuhan. Kita dituntut untuk menepati nasar atau janji yang diucapkan. Sebagaimana pujian tadi, janji yang manis takkan kulupakan. Artinya janji yang telah dijanjikan kepada sesama dan terutama kepada Tuhan itu harus ditepati. Itulah tanda ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami yang telah mengambil keputusan untuk bernasar, berjanji kepada Tuhan, kami dituntut untuk menepati setiap nasar. Dan karena itu tolong kami Bapa, supaya ketika kami bernasar itu karena atas tuntunan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami untuk komitmen menepati setiap nasar yang kami janjikan kepada sesama waktu diteguhkan sebagai anggota sidih jamaat, sebagai suami istri, atau ketika diberi kepercayaan jabatan pekerjaan. Tolonglah kami supaya kami dapat menepati janji kepada sesama dan terutama kepadamu Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang terus sertai kami, keluarga-keluarga yang beribadah atau pribadi-pribadi yang beribadah. Tolong supaya kami tetap komitmen dengan apa yang kami janjikan, itulah yang kami lakukan di hidup ini. Dan Tuhan jaga bentengi kami kemanapun pergi, biar selalu aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Supaya perjalanan hidup kami selalu ada dalam pembentengan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dapat dilakukan dari dan di dalam tolongan kuasa Tuhan. Bertindaklah ya Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan menjaga nyawamu dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Trims.